sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10 lagi. 10 lagi, Oke. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah produk B. Ya, silakan. Ayo. 1. tidak boleh diganti. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah Iya, kurangi 5. Iya, tetap semangat Regu B. Bersiap-siap Regu A dan Regu C, soal akan dibacakan satu kali lagi. Perhatikan intonasi hostnya juga ya, biar tidak terkecoh, silakan. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR dan keputusan MPR. Perubahan dan penetapan C. Putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak menggunakan nomor putusan majelis. Ya, bagaimana Dewan Juri? Iya, 10. Soal berikutnya. Keputusan MPR. Ya, C. Keputusan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan menggunakan nomor putusan majelis. Bagaimana Dewan Juri? 10 lagi. 10 lagi Regu C. Soal berikutnya. Rumusan pasal 2 aturan peralihan. B. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Iya, 10 Regu B. Ya, 10 Regu B. Soal berikutnya. Rumusan pasal 37 ayat 3. C. Pasal 37 ayat 3 untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, bagaimana Dewan 10 Juri? Regu C. 10 Regu C. Soal berikutnya. Rumusan pasal 28I. A. Ya. Rumusan pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak. Iya, kurangi 5. Minus 5 Regu A, tetap semangat. Ya, bersiap-siap Regu B dan Regu C. Silakan. Rumusan pasal 28I ayat 2. B. setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas sifat yang bersifat diskriminatif itu. Iya, 10 Regu B. 10 Regu B. Soal berikutnya. Rumusan pasal 28G ayat C. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dewan Juri. Ayat berapa tadi? Ayat 1. Taunya dari mana? Insya Allah feeling. Feeling. Ya. Feeling. Iya, 10. Baik, soal berikutnya. Rumusan pasal 24 ayat 1. C. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Iya, 10 lagi. 10 lagi. Soal berikutnya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh C. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dewan Juri. 10 Regu C. 10 lagi. Soal berikutnya. wewenang Mahkamah B. Wewenang Mahkamah Agung yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Ya, bagaimana Dewan Juri? Dari mana tahu? Mulutnya kakak. Mulutnya kakak siapa? Kak Pren ya? Coba praktekkan. wewenang Mahkamah Iya, 10. Soal berikutnya. syarat hakim. Ya, C. Syarat hakim agung yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ya, Dewan Juri. Praktekkan lagi. Syarat hakim. Iya, 10. Soal berikutnya. Bab 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tentang C.
tentang hal keuangan. Dewan juri. 10. Wow. Tahap berikutnya. Rumusan pasal 23 ayat 1. Ya, C. Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewan juri. 10. Tahap berikutnya. Rumusan pasal 20 ayat 3. C. Ayo. Jika jika tidak mendapat persetujuan rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ya, 10. Baik, tenang. Soal berikutnya. Soal hati. Baik, penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita tadi baru saja melewati babak rebutan yang sangat seru sekali. Di mana mereka memperebutkan masing-masing berusaha untuk menjawab. Tapi kita lihat hasilnya, jangan dulu dikasih tahu ya siapa yang menjadi pemenang perlombaan kali ini yang berhasil masuk ke babak final dan siapa pemenang perlombaan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai. Kamu mulai dari mana? Saya mau mulai dari regu C, regu B, dan regu A ya. Baik, silakan regu B. Sampaikan pesan regu dan C. pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru pembimbing kami Pak Sar dan Pak Hendra, kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kepada semua yang terlibat di dalamnya, kepada semua teman-teman, kepada kakak, host, kameramen, semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini. Semangat pun yang kalian berikan itu sudah cukup untuk kami. Makasih. Terima kasih, singkat, padat, jelas, tapi semuanya diterima kasihi. Semuanya disapa. Terima kasih ya. Terima kembali. kasih. Berikutnya siapa? Kamu mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Regu B, silakan. Boleh. Ayo, silakan regu B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Warnita Pahari, Ibu Nurhayati Salam BA yang telah menjadi pembina kami untuk mengikuti lomba ini. Tak lupa pula Pak Dr. Andus Muhammad Nur selaku pembina kami pula. Terima kasih pula kepada Ibu Dr. Anda Haja Masitaya Ahmad yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke sini. Kembali kami tidak lupa-lupa mengatakan ini cambuk bagi sekolah kami untuk menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keramahan seperti apa? Coba kesan-kesan yang akan diungkapkan oleh regu A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kami. Kami berterima kasih kepada orang tua kami, kepada guru pembina kami, Bapak Yudi dan Ibu Hani, kemudian kepada Ibu Nismawati yang sempat hadir di tempat ini, terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada SMA Negeri 2 Luwuk yang telah berhasil sampai ke babak final, selamat. Kemudian kepada SMA Petasia, selamat juga. Kami memohon maaf kepada orang-orang yang mendukung kami hanya bisa sampai di sini, tapi menurut kami ini sudah merupakan satu pencapaian yang bagus, karena ini merupakan pertama kalinya kami ikut kegiatan seperti ini, tapi kami sudah bisa masuk sampai babak semifinal, sudah merupakan satu kebanggaan tersendiri buat kami. Terima kasih buat semua, dan pesan saya, terus junjung tinggi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, buat Indonesia lebih maju dengan generasi-generasi muda yang lebih berprestasi. Terima kasih. Terima kasih. Dan sepertinya Dewan Juri telah selesai nih mengakumulasi nilai. Segera kita akan ketahui siapakah pemenang yang berhasil masuk ke babak final tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan siapakah peraih perlombaan Yel Yel. Silakan Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan pada yel-yel yang disampaikan oleh masing-masing sekolah, maka setelah kami menilai terhadap muatan materi, waktu, dan keserasian, perolehan nilai masing-masing regu adalah regu A 8,17, regu B 8,07,
regu C 8,83. Dengan demikian, yang terbaik pada perlombaan kali ini adalah regu C dari SMA Negeri 1 Petasia. Selanjutnya, untuk mengetahui pemenang lomba pada kali ini berdasarkan perolehan nilai pada babak soal menjelaskan, babak soal pilihan, dan babak soal rebutan, maka hasil perlombaan cerdas cermat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk babak semifinal 2 di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. Juara ketiga, regu A dari SMA Negeri 1 Pagimana dengan nilai 60. Juara kedua, regu B dari SMA Negeri 4 Palu dengan nilai 80. Dan juara pertama adalah regu C dari SMA Negeri 1 Petasia dengan nilai 175. Dengan demikian regu C dari SMA Negeri 1 Petasia akan berlomba kembali pada babak final. Demikian perlombaan kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya kepada pemenang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga orang Dewan Juri dan selamat kepada para pemenang. Dan Selamat ya. Baiklah, kami undang Bapak Yana Indrawan dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan plakat dan juga hadiah kepada juara ketiga yang diraih oleh SMA Negeri 1 Pagimana. Selamat, kalian sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah kalian ya. Terima kasih Pak Yana, dan berikutnya kami mengundang dengan hormat ya Ibu Suryani SH dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan plakat dan penghargaan kepada juara 2 yang diraih oleh SMA Negeri 4 Palu. Selamat dan terus raih cita-cita kalian. Dan kami juga mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Haji Agus Hermanto MM. Beliau anggota MPR RI untuk memberikan plakat dan penghargaan kepada juara pertama yang diraih oleh SMA Negeri 1 Petasia. Wow, sekaligus memenangkan perlombaan Yel-Yel. Wah, jadi hadiahnya banyak deh. Iya, betul sekali Dona. Dan dengan berakhirnya pemberian hadiah ini, maka berakhir juga kebersamaan kita belajar mengenai 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih kepada ketiga orang Dewan Juri, kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan juga kru yang bertugas. Akhir kata, saya Freya Priscilia dan rekan saya Dona Amelia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terus aplikasikan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari dan sosialisasikan ke masyarakat luas. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa.